Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Suksespedia. Ikan cupang ini merupakan salah satu jenis ikan hias yang memiliki banyak peminat serta cukup mudah dipelihara. Budidaya ikan cupang sebenarnya tidak membutuhkan lahan luas dan bisa dimulai dengan modal yang kecil sebagai bentuk peluang bisnis dan usaha rumahan. Bahkan di lahan sempit sekalipun bisa dilakukan. Juga mampu menghasilkan omset yang tinggi. Lalu bagaimana caranya sahabat? Temukan jawabannya dengan menonton video ini hingga akhir. Inilah raup omset hingga 10 juta per bulan dengan bisnis budidaya ikan cupang, versi dari Suksespedia. Pada dasarnya, spesies ini memiliki dua jenis, yaitu ikan cupang hias dan cupang aduan. Pada jenis ikan cupang hias dipelihara hanya untuk dinikmati keindahan bentuk serta corak warna dan gerakannya. Sedangkan untuk jenis cupang adu dipelihara sebagai kompetisi aduan. Berdasarkan penelitian ilmiah telah mencatat lebih dari 73 spesies jenis ikan cupang yang hidup di alam. Namun tidak seluruhnya spesies tersebut sangat populer sebagai ikan yang memiliki nilai komersil. Untuk jenis ikan cupang yang banyak beredar di pasaran adalah berasal dari kelompok Splendens Complex yang terdiri dari Beta Styktos, Beta Mahachai, Beta Splendens, Beta Smaragdina, dan Beta Imbellis. Nah, setelah kita tahu jenisnya sahabat, yuk kita simak cara budidayanya. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Memilih indukan untuk budidaya ikan cupang. Langkah pertama yang harus dipersiapkan adalah mencari bibit atau indukan yang berkualitas. Sebaiknya indukan harus berasal dari keturunan unggul, kondisinya bugar, serta bebas dari cacat bawaan dan penyakit ya sahabat. Jantan cirinya harus lincah, ekor dan siripnya mengembang, warnanya cerah, dan bentuk tubuhnya lebih besar. Sedangkan betina biasanya lebih lamban, sirip dan ekornya lebih pendek, warnanya kusam, dan bentuk tubuhnya lebih kecil. Sebelum proses pemijahan, kamu harus memastikan indukan jantan dan betina sudah berada di fase matang gonad atau siap kawin. Berikut ini adalah ciri-ciri indukan yang sudah siap dikembangbiakan. Jantan setidaknya berumur 4-8 bulan, bentuk badannya panjang, warnanya terang dan menarik serta siripnya panjang. Gerakannya lincah dan agresif. Betina setidaknya berumur 3-4 bulan, bentuk badannya membulat dan perutnya sedikit buncit. Warnanya kusam dan tidak menarik serta siripnya lebih pendek. Gerakannya pun cukup lambat. Siapkan wadah. Langkah selanjutnya sahabat, sediakan tempat atau wadah, bisa dari toples plastik atau akuarium kecil dengan ukuran 20 x 20 x 20 cm sebagai tempat ikan cupang jantan. Kemudian ikan cupang betina ditaruh pada gelas plastik dan tempatkan secara terpisah dulu dengan sang jantan. Jangan lupa untuk menyediakan tumbuhan air seperti kayambang. Untuk sekali masa perkawinan, ikan ini biasanya akan menghasilkan ribuan butir telur yang akan menetas dalam kurun waktu 24 jam setelah dibuahi. Namun, tingkat kematian benih ikan cupang terbilang cukup tinggi, sehingga untuk satu kali masa kawin umumnya hanya bisa diperoleh 30-50 saja ikan cupang dalam kondisi hidup.
Indukan jantan yang sehat sahabat dapat dikawinkan sampai 8 kali dengan selang waktu sekitar 2-3 minggu. Sedangkan untuk indukan betina, lebih disarankan supaya dikawinkan sekali saja. Jika dipaksakan sampai pada perkawinan berikutnya, maka akan terjadi penurunan keragaman jenis ikan betina yang lebih mendominasi. Proses pemijahan ikan cupang. Pertama, siapkan akuarium tempat pemijahan, kemudian isi dengan air bersih setinggi 10 sampai 15 cm. Lebih baik menggunakan air sungai alami, lalu biarkan mengendap terlebih dahulu sebelum ikan dimasukkan. Tidak disarankan ya memakai air pump yang mengandung kaporit. Masukkan tanaman air dan tidak perlu terlalu padat yang nantinya akan menjadi tempat berlindungnya burayak. Berikutnya, memasukkan ikan cupang pejantan yang sudah siap kawin dan biarkan pejantan berada di dalam wadah selama seharian penuh. Pejantan nantinya akan membuat gelembung-gelembung udara sebagai tempat untuk menyimpan telur setelah dibuahi. Agar pejantan bereaksi menciptakan gelembung, maka masukkan ikan cupang betina secara terpisah di dalam gelas kaca atau plastik tadi, namun tetap berada di dalam akuarium sang jantan. Apabila gelembung sudah dibuat oleh pejantan, kemudian masukkan indukan betina. Waktu paling ideal untuk pemijahan ikan cupang pada umumnya terjadi sekitar pukul 7 sampai 10 pagi dan pada pukul 4 sampai 6 sore. Dan jauhkan dari keramaian karena akan mengganggu proses pemijahan. Ketika pembuahan sahabat telah terjadi, segera angkat indukan betina. Hal ini merupakan sifat alami pejantan ikan cupang yang akan menjaga anaknya hingga tumbuh dengan cara memunguti telur yang sudah dibuahi dan memindahkannya pada gelembung yang dia buat tadi. Dalam waktu 1 hari, telur-telur sudah akan menjadi burayak hingga selama 3 hari ke depan. Tidak perlu diberikan pakan ya, sebab masih memiliki nutrisi alami yang terbawa dalam telur. Ikan cupang jantan sendiri juga tidak akan makan selama menjaga burayak tersebut. Setelah melewati masa 3 hari sejak telur menetas, langkah berikutnya adalah memberikan kutu air, moina atau dapnia. Usahakan sedikit-sedikit saja, tidak sampai mengotori area penetasannya, karena ditakutkan akan menjadi penyakit. Indukan jantan sebaiknya diambil pada saat burayak telah berumur 2 minggu sejak menetas, kemudian dipindahkan burayak ke wadah dengan kapasitas yang lebih besar, lalu berikan kutu air dengan ukuran lebih besar seperti larva nyamuk. Memasuki umur 1,5 bulan, ikan cupang telah dapat dipilah berdasarkan jenis kelaminnya dan dapat dipindahkan dalam wadah pembesaran. Mudah bukan sahabat? Pemberian pakan ikan cupang. Kutu air adalah makanan paling spesial yang dapat diberikan pada ikan cupang selain cacing sutra serta larva nyamuk. Pemberian pakan sebaiknya dilakukan lebih sering, antara 3 hingga 4 kali sehari. Maka, cara mendapatkan kutu air tergolong mudah, yaitu biasanya di selokan atau genangan air. Namun saat ini sudah banyak disediakan oleh toko pakan ternak ikan hias atau pasar hewan piaraan. Perawatan ikan cupang. Karena memiliki daya tahan tubuh yang kuat, maka ikan cupang bisa dipelihara dalam akuarium.
tanpa harus menggunakan aerator. Namun tetap disarankan agar tetap selalu untuk menjaga kualitas air dengan cara memberikan aerasi serta pemasangan filter pembersih. Hal ini bertujuan supaya perkembangbiakan ikan cupang lebih sempurna serta selalu dalam kondisi bugar. Hal yang paling perlu diperhatikan sahabat adalah tidak dianjurkan menempatkan lebih dari satu ikan cupang jantan dewasa dalam satu wadah atau akuarium. Sifatnya yang agresif memungkinkan ikan tersebut akan saling menyerang sesamanya, sehingga berdampak pada sirip-siripnya yang tidak mulus lagi serta warnanya kurang optimal. Biasanya sahabat, mulai dari pembibitan hingga panen memerlukan waktu sampai 4 bulan lamanya. Meski sederhana, proses budidaya ikan cupang ini juga diakui cukup unik. Proses budidaya dilakukan dengan cara menggabungkan ikan cupang hias, indukan jantan dan betina dalam satu wadah atau akuarium ya, namun terpisah dengan sekat. Setelah 3 hari kemudian digabungkan untuk bereproduksi. Perawatan ikan cupang ini juga tergolong cukup mudah dengan kebersihan air dan tempat serta memberikan cukup makanan jenis pur dan diselingi pemberian makanan cacing sutra 2 hari sekali. Bukankah usaha ini cukup mudah sahabat? Itulah tadi raup omset hingga 10 juta per bulan dengan bisnis budidaya ikan cupang. Bagaimana? Tertarik mencobanya? Siap menjadi lebih sukses hari ini? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari membangun channel Suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.